Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujaddidil afrah wa muzilil atrah. Ahallan nikaha wa harramas sifah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad al-qaili akhful khidbata wa a'linun nikah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ahlil khairi wal islah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pertama kami sampaikan kepada yang kami cintai, Ananda Fradana Putra Disantara beserta calon mempelai wanita yaitu Latifatur Rasyidah, dan juga yang saya hormati keluarga dari mempelai pria, utamanya Bapak Agus Sugianto beserta Ibu Emi Yuliana dan seluruh keluarga. Juga tentunya dari pihak mempelai wanita, Bapak Muhammad Taufik dan Ibu Isnatun Salamatun Mubrikah beserta seluruh keluarga, seluruh para tamu undangan, semuanya yang kami hormati, dan semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, Nabi di sini menyampaikan sabdanya kepada para pemuda. Siapa saja di antara kalian, man istata'a minkumul ba'ata, siapa saja di antara kalian yang mampu membayar mahar atau mas kawin, falyatazawwaj, maka hendaknya ia segera menikah. Kenapa? Karena pernikahan itu aghaddu lil basar, bisa menutup pandangan mata kita dari melihat laki-laki, melihat wanita yang tidak halal bagi kita, wanita yang bukan mahram kita. Wa ahsanu lil farj, dan pernikahan itu akan efektif menjaga kehormatan diri kita agar tidak menyalurkan syahwatnya di jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak mampu, faman lam yastati', barang siapa yang belum mampu melaksanakan pernikahan, maka anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bis-shaum, hendaknya dia berpuasa, memperbanyak puasa sunnah, karena fa innahu lahu wija, puasa itu bisa menahan hawa nafsu kita, menekan hawa nafsu kita dari terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya.
Pada kesempatan ini kita sedang menyaksikan bersama acara khitbah. Khitbah atau tunangan adalah sebuah proses awal menuju sebuah pernikahan. Khitbah itulah memang bahasa syariat kita. Nah, kita sering akhir-akhir ini mendengar istilah-istilah baru yang tidak dikenal dalam syariat. Misalnya istilah ta'aruf. Ada orang mau menikah, ta'aruf dulu dengan cara ketemu, kemudian setelah itu kadang sampai berpacaran dulu. Berpacaran tapi diislamikan dengan bahasa Islam, bahasa ta'aruf. Padahal itu tetap tidak benar. Nah, maka Nabi SAW sudah mengatur kita. Islam mengatur kita termasuk dalam urusan pernikahan, karena Islam adalah agama yang komprehensif, agama yang universal, agama yang mengatur semua sendi kehidupan kita, termasuk pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Pernikahan tidak hanya berkumpulnya laki-laki dan perempuan, tetapi dalam Islam pernikahan adalah suatu ibadah. Saking pentingnya pernikahan ini, tidak ada satupun nabi dan rasul yang tidak menikah. Bahkan yang sangkut pautnya dengan hari kiamat, yang diriwayatkan bahwa kelak Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman akan turun kembali. Beliau nanti turun sebelum memerangi Dajjal akan menikah terlebih dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dinyatakan tidak mengutus seorang rasul kecuali pasti menikah. Setiap rasul itu pasti menikah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau juga menikah, bahkan menyatakan dalam hadisnya menisbatkan pernikahan itu pada diri beliau. An-nikahu min sunnati. Pernikahan itu bagian dari sunnahku, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan, tidak suka, tidak mau melaksanakan sunnahku, maka dia bukan bagian dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain beliau alaihi salatu wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakumun nisa'u wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Disenangkan terhadap diriku, yakni Allah Ta'ala membuat aku suka dari urusan dunia. Yang dimaksud di sini min dunyakum, dunia kalian, yakni yang bagi kita itu urusan duniawiyah, adalah 3 hal. Pertama, menikah. Kedua, aktif, memakai wewangian. Beliau itu suka harum, suka dengan yang harum-harum. Bahkan beliau sendiri tanpa memakai parfum, beliau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat aroma yang sangat harum, sehingga para sahabat bisa tahu ketika beliau lewat suatu jalan ada aroma yang harum, beliau tahu ini Nabi SAW baru lewat sini, tercium dari aromanya. Kemudian di akhir hadis ini beliau bersabda, dan dijadikan sholat sebagai penenang hatiku. Maka dalam pernikahan, karena ini sesuatu yang sakral, Nabi SAW mewanti-wanti segala sesuatu tentunya yang baik harus diawali dengan
cara-cara yang baik dan dengan niat yang baik. Salah satu cara yang baik adalah proses khidbah. Jadi sekali lagi tidak ada istilah ta'aruf, yang ada adalah khidbah. Kita disunahkan sebelum menikah melihat orang yang akan kita nikahi. Laki-laki disunahkan memandang calon istrinya. Itu pun masih ada batasan-batasan tertentu. Yang boleh dipandang wajahnya, kemudian kedua telapak tangannya. Lebih dari itu tidak boleh dipandang. Itu batasan yang diberikan oleh Islam. Jadi maaf, kadang-kadang Masya Allah di akhir zaman ini kita lihat baru bertunangan, belum terjadi sebuah ijab qabul. Kadang sudah keluar bersama, keluar bareng, sudah boncengan sepeda motor bareng, kemudian ngobrol bareng berdua, istilahnya pacaran dengan dalih dan bahasa ta'aruf. Kemudian kadang terjadi hal-hal yang tercela dari akibat perbuatan itu. Nah, ini sudah hampir menjadi sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Maka saya sangat salut dan mengapresiasi saudara Fradana Putra Disantara yang kemudian memilih acara khidbah. Khidbah adalah tunangan, dan ini yang diajarkan. Dulu Nabi SAW sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, beliau juga melakukan khidbah, tunangan. Nah, dalam tunangan Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah ada khutbah. Khutbah itu berisi khidbah. Khutbah yang berisi khidbah. Dari pihak Nabi SAW diwakili oleh paman beliau Abu Talib. Sementara dari pihak Sayyidah Khadijah diwakili oleh Waraqah bin Naufal. Kalau sekarang mungkin istilahnya semacam serah terima begitu dalam tradisi kita. Nah, itu sebenarnya adalah khidbah tunangan. Nah, maka saya menyampaikan di sini mudah-mudahan ini menjadi khidbah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan terus berkelanjutan dengan sebuah pernikahan yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka secara singkat saya sampaikan di sini kepada Ananda Fradana Putra Disantara. Ketahuilah, seseorang diukur orang itu baik sebelum diukur di tengah-tengah masyarakat. Ukuran pertama adalah rumah tangga. Karena itu Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli. Ada riwayat khairukum li nisa'i. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik, suami terbaik, pemimpin terbaik bagi keluargaku, kata Nabi SAW. Kenapa ukurannya adalah keluarga? Karena mungkin Mas Fradana atau kita semua, para laki-laki, di hadapan masyarakat kita bisa berpura-pura. Kita bisa menampilkan perangai yang baik, yang orang tidak tahu watak dan tabiat asli kita. Tapi ketahuilah bahwa istri Anda adalah orang yang kelak paling tahu dengan Anda. Anda mungkin bisa berpura-pura menutupi yang tidak baik di hadapan orang lain, di hadapan publik, di hadapan masyarakat. Tapi Anda tidak akan bisa tutupi itu di hadapan istri Anda. Bahkan sesuatu yang paling kita tutup, yang paling penting, paling vital, yang kita tutup, aurat kita.
hanya istri kita nanti. Selain orang tua kita, adalah istri kita yang akan bisa tahu dan melihat itu. Aurat kita pun akan dilihat oleh istri kita. Nah, karena itu ketika istri menyaksikan, melihat, menyatakan ternyata suami saya adalah orang baik, maka bisa dipastikan orang itu adalah orang yang baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi ukuran pertama adalah keluarga. Di hadapan orang lain mungkin Anda bisa saja sholat, bisa saja baca Quran, tapi kadang-kadang di rumah mungkin keluar watak aslinya, mulai tidak sholat, mulai tidak baca Quran, dan itu akan dilihat oleh istri Anda. Istri Anda akan menyaksikan itu. Nah, makanya ukuran pertama itu adalah rumah tangga, adalah keluarga kita, terutama istri kita. Ketika istri kita bersaksi, suami saya orang baik, maka bisa dipastikan dia adalah orang yang baik di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Kemudian yang kedua, nasihat saya untuk Ananda Latifatur Rasyidah. Suatu saat Nabi SAW pernah ditanya, wanita yang terbaik itu yang seperti apa? Maka Nabi SAW menjawab, sebaik-baik wanita khairul nisa imra'atun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka li nafsika wa maliha. Hafizatka li nafsiha wa malika. Wanita yang terbaik adalah wanita yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan. Sekarang ini banyak wanita itu kalau mau undangan resepsi, Masya Allah, dandanannya, riasannya menyenangkan. Tapi yang disenangkan bukan suaminya, menyenangkan laki-laki lain, menyenangkan orang lain. Sementara kadang-kadang di hadapan suami tampil seadanya. Mungkin kalau masih pengantin baru, mungkin masih riasan, masih pakai parfum, masih pakai bedak dan seterusnya. Tapi kadang-kadang dengan seiring berjalannya waktu, maka kemudian itu akan pudar. Tapi kalau keluar undangan, resepsi, kemana, ke sana kemari, dia pakai pakaian yang terbaik, riasannya terbaik, tapi di hadapan suami dia tampil seadanya. Ini bukan wanita yang baik. Wanita yang baik dalam keadaan apapun, ketika suaminya di rumah, dia selalu mengenakan pakaian terbaiknya. Dia selalu merias dirinya sehingga suaminya senang ketika melihat dia. Kemudian jika diperintahkan, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat, istri wajib taat kepada suaminya. Kecuali kalau perintahnya bertentangan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata taat kepada makhluk ketika diperintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perintahnya itu bahkan sesuatu yang mubah, wajib istri itu taat kepada suaminya. Kemudian ketika suami tidak ada di rumah, istri yang baik tidak pernah memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya, apalagi tanpa izin suaminya. Dan selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga harta suaminya dengan baik, amanah. Itulah wanita yang terbaik, kata Nabi SAW. Sebagai penutup saya sampaikan, ingatlah bahwa nanti Anda berdua, Ananda Pradana dan Ananda Latifatur Rasyidah, ketika sudah melaksanakan pernikahan, yang Anda ucapkan dalam pernikahan adalah kalimat Allah. Apa kalimat Allah itu?
Sebagian ulama mengatakan yaitu kalimat zawaj atau zuwaj dan nikah. Yang menikahkan mengatakan ankahtuka wa zawajtuka, atau terjemahannya. Kemudian kita menjawab qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Itu adalah kalimat Allah. Kalimat Allah wa kalimatullahi hiyal ulya. Kalimat Allah adalah kalimat yang luhur. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat yang sempurna, kalimat yang penuh kebenaran, kejujuran dan keadilan. Maka ketika Anda sudah mengucapkan itu, jalani rumah tangga pertama dengan keluhuran, sesuai dengan sifat-sifat kalimat Allah. Jalani dengan kejujuran. Jangan ada yang ditutupi, harus ada sebuah keterbukaan. Karena ketertutupan itu akan menjadi sebuah problem nantinya dalam rumah tangga kita. Keterbukaan dalam segala hal, kejujuran, kemudian keadilan. Itulah hiasan rumah tangga yang terbaik. Dan insya Allah rumah tangga yang seperti itulah rumah tangga yang awet, berkah. Nikah tidak perlu mewah, tapi nikah dibutuhkan keberkahan di situ. Mahar tidak harus mahal, tapi Nabi SAW bersabda, abrakuhunna aisaruhunna mahron. Wanita yang paling berkah, yang paling ringan, tidak memberatkan maharnya. Itu sabda Nabi SAW. Maka saya ucapkan selamat atas khidbah ini, dan saya doakan nantinya berkelanjutan dengan pernikahan yang diberkahi dan diridhoi Allah dan Rasulnya, menjadi rumah tangga yang baik, dinaungi dengan sakinah, ketenangan, dinaungi dengan cinta, mawaddah, dinaungi dengan kasih sayang, rahmah, dan pada akhirnya menjadi sebab terlahirnya keturunan-keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibatan mubarakatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat kepada semuanya, dan atas seluruh keluarga besar kedua mempelai. Ini tidak hanya pernikahan dua orang, tapi ini pernikahan dua keluarga. Mudah-mudahan langgeng, abadi insyaallah, dan sampai kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadhihi al-khidbah khidbatan mubarakatan wa aqibha bizwajin mubarak wa nikahin mubarak. Allahumma ja'al zuwajahuma zuwajan mubaraka wa qiranan sa'ida. Allahumma barik fi zawjain wa ahli zawjain. Allahumma ja'al qudumahuma qudumal khairat wal barakat wal masarrat wal imdadat wal afrah wal arzak al hassiyah wal ma'nawiyah al zahirah wal khafiyah, warzuqhuma adh-dhurriyyata at-thayyibah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.